Fadlatul Muharramin, Fadlatul Kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para hujjaj, para muallimin wal muallimat, para asatidz wal ustadzat, para cinta majelis taklim dan majelis zikir, wabil khusus seluruh jamaah mushola al-ikhlas, wabil khawas kepada al-mukarram al-ustadz Bapak Ustadz Sudarto beserta seluruh staf dan jajarannya. Mudah-mudahan Allah semakin memberkahi kepada kita sekalian dengan keikhlasan para jamaah sekalian yang memang betul-betul ikhlas dan memang musola al-ikhlas untuk menyediakan tempat agar terselenggaranya kajian majelis duha ini. Mudah-mudahan Allah semakin mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mencuci piring berikut gelas. Gelas dipakai maka dahaga pun melepas. Selain harus tuntas di dalam mencari ilmu dan juga beramal, maka yang paling utama adalah ikhlas. Karena memang kita kajiannya di musola. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, musola al-ikhlas ini sesuatu yang paling unik. Kenapa? Di dalam Al-Quran yang 114 surat semuanya tersirat nama yang sering disebutkan. Orang menyebutkan juz amma karena memang awalnya adalah amma yatasaalun. Kemudian surah Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya, sapi betina. Kemudian Ali Imran ada banyak tentang menceritakan keluarga Imran yang subhanallah betapa solehnya dan melahirkan putra yang soleh dan soleha. Semuanya itu ada kata yang tersirat di dalam ucapan yang mengungkapkan surat tersebut. Tapi ketika kita terakhir membaca surah di dalam Al-Quran, ada nggak surah Al-Ikhlas? Surahnya ada. Cuma katanya kalimat ikhlas ada tidak? Tidak ada. Itulah yang menjadi iktibar bagi kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa beramal secara, menuntut ilmu secara, belajar pun secara, walaupun tidak terucap, walaupun tidak tergambar, walaupun tidak tertulis di kening kita, yang penting kita alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlas. Jadi ikhlas itu tepatnya ya, lebih utamanya yang dituju Allah, yang ingin menilai hanya Allah dan juga semuanya karena itulah ikhlas. Kami pun ikhlas ketika Bapak dan Ibu hadirin jemaah sekalian meminta materi tentang takrimul janaiz. Fikih jenazah yang subhanallah ini walaupun satu hari kami mencari-cari referensi, alhamdulillah sedikit ketemu. Yang demikian pemaparan Ustadz Sudarto. Dulu saya pernah menyampaikan materi tentang takrimul janazah di FDKM. Di FDKM waktu kepemimpinan Ustadz Widarto di atas ya. Di Musola Al-Amin Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Asmi. Ya, alhamdulillah. Maka setelah sekian lama
fikih jenazah ini disampaikan, dan memang ini ilmu yang unik sebagaimana ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu termasuk ilmu yang unik. Kenapa? Hampir semua orang menerima waris, tapi hampir semua orang sedikit memahami tentang ilmu waris. Yang ini lebih unik lagi. Kenapa? Fikih jenazah yang kematian itu hak kita, semua orang pasti akan mengalami, tapi tidak setiap orang mempersiapkan diri untuk meninggal. Betul? Yang lebih unik lagi, ada suatu daerah yang mempersiapkan prosesi kematian, tahlil dan lain sebagainya selama 7 hari, makanan berlimpah-limpah, tapi penduduk tersebut tidak mau memakan makanannya. Di mana itu? Di kampung istri saya, gitu, di Pangandaran. Padahal semuanya akan mengalami, tapi untuk makan makanannya terasa bergedi kayaknya. Maka insya Allah kita di Pangandaran tuh ya. Insya Allah kita mempersiapkan ilmu tentang jenazah ini, bukan berarti kita akan besok atau lusa dipastikan akan meninggal, bukan. Tapi persiapan untuk kita mengetahui kapanpun akan terjadi, dimanapun akan dijemput oleh malakul maut, kita sudah siap secara lahir batin, insya Allah. Maka fikih jenazah ini merupakan suatu ilmu yang fardu kifayah, walaupun fardu kifayah seperti hal ini ilmu tajwid, mempelajarinya fardu kifayah, tapi mempraktekannya fardu ain. Ilmu jenazah pun sama, bagi orang yang kerabatnya, terutama keluarganya yang sebagai pendampingnya, katakanlah tokoh masyarakat di situ, itu adalah fardu kifayah. Tapi ketika mempraktekkan ada seseorang atau keluarga kita atau tetangga kita atau handai teman kita yang meninggal, maka kewajiban kita lah yang harus mengurusinya. Jangan sampai ketika ada yang sudah meninggal, oh ibu-ibu, bapak-bapak sekarang libur dulu, kenapa? Belum paham semuanya. Insya Allah tidak ya. Nah, maka fikih jenazah ini sudah disusun oleh para ulama terdahulu. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan, dan lebih diperinci lagi di dalam kitab-kitab para ulama. Karena memang kalau sesuatu kita dapatkan di dalam Al-Quran, seluruh permasalahan itu ada, hanya secara globalnya saja, secara garis besarnya saja. Kemudian ditafsiri oleh hadis. Hadis pun itu secara mujmal, hanya sebagian kecil saja, tapi lebih terperinci daripada Al-Quran. Namun yang lebih terperinci lagi ada di dalam kitab-kitab para ulama, seperti halnya sholat. Di dalam Al-Quran hanya menyatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ditafsiri oleh hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana engkau melihat aku ketika sedang melaksanakan sholat. Itu mah sangat berkah untuk para sahabat. Kenapa? Karena melihat praktek langsung sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku yakin bahwa para sahabat adalah generasi-generasi terbaik yang ada di dalam keislaman. Kemudian bagaimana kalau zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman ulama al-khalafin, sampai ulama kontemporer, sampai umatnya hingga sampai saat ini, maka kita bisa mempelajari dalam ungkapan-ungkapan para ulama yang disebut dengan turos atau kitab kuning, referensi dari kitab-kitab dari keilmuan Islam. Salah satunya Kasyifatus Sajjad atau Safinatun Najah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, kebanggaan ulama Indonesia yang
levelnya internasional, bahkan meninggalnya di Makkah Al-Mukarramah dengan menyatakan bahwa arkanus sholat ayat sab'ata asyar, bahwa rukun sholat itu semuanya ada 17, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Maka ketika setelah salam itu sudah selesai sholat kita. Dan ketika takbir berlangsung, Allah, sudah niat belum itu? Sudah masuk sholat belum? Belum. Baru ketika sudah masuk sholat. Maka ada satu kisah nih, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ketika beliau diperintahkan oleh gurunya Syekh Tolha untuk belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ketika sampai di apa itu namanya, bukan Alas Roban, di sekitar Pekalongan dan Kendal, itu masuk waktu maghrib. Asalnya 12 orang menuju ke Madura, karena berjalan kaki melalui Alas Roban. Pas maghrib ada musola, kebetulan ada kakek-kakek tuh. Kakek-kakek mengimami Allah, baru sebut Allah, titik irang titik wedus gembel, kebo melebu marang handangi sakabehna. Doa berubah. Sah tidak salat? Sah tidak salatnya? Sama halnya dengan salaman ketika sholat, sah tidak? Ya tidak sah, tidak sah. Allahu Akbar segala macam. Salaman, ada salaman. Kalau salaman setelah sholat boleh tidak? Boleh. Salaman sebelum sholat boleh. Awal sholat apa? Allahu Akbarnya kalimat akbar. Al-muftatahatu bin takbir wal muftatamatu bin taslim. Sholat itu adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbir. Takbir itu Allah apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Ketika Allahu Akbar sudah masuk sholat, ketika sudah salam sudah berakhir sholat. Nah tadi ketika ada kakek-kakek yang menyatakan seperti itu sah tidak sholatnya? Agak bingung ya, agak bingung. Kalau melihat pada definisi sholat yang barusan, al-muftatamatu bin takbir wal al-muftatamatu bin takbir wal muftatamatu bin taslim, maka itu sah sholatnya, ya, sah niatnya. Itu bisa dilihat di YouTube sejarah tentang pondok pesantren di Tasikmalaya yang didirikan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad tahun 1905. Ya, demikian. Kembali lagi kepada fikih jenazah. Insyaallah Bapak dan jemaah sekalian, berhubung ini adalah materi yang dadakan, maka mohon maaf, mohon izin, mohon dimaklumi materinya pun sedikit dadakan. Di sini kebetulan kajiannya adalah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harusnya pekan sekarang ini nomor hikmah yang nomor 74. Berhubung ini tidak ada kaitannya dengan fikih, enggak ini fikih, maka untuk kajian hikam di pending pekan depan. Enggak apa-apa? Buatan apa lagi? Terus apa ya sih itu? Nanti insya Allah untuk sedikit kajiannya ada dengan Ghuslul Mayyit kalau di sini, ya, di dalam Sunan Taufik dengan Ghuslul Mayyit itu adalah memandikan jenazah. Tapi kalau istilah lain takrimul janazah, takrimul janaiz, memuliakan jenazah, atau yang secara umumnya adalah fikih jenazah. Apa itu fikih jenazah? Sebagaimana terus di sini, yaitu menyempurnakan kewajiban umat
kewajiban di sini kewajiban fardu kifayah terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia, ya. Sedikit tentang pengawalan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah sering terdengar di dalam ke telinga kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti adalah kematian itu merupakan hak kita sekalian, merupakan sesuatu yang pasti kita alami, dan itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Maka itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah menyatakan fa'idza ja'at ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah telah menentukan ajal seseorang, maka seseorang itu tidak bisa memajukan maupun mengundurkan barang sedetik pun. Walaupun kita sedang takabokna suka melaksanakan sesuatu apa itu lagi nanggung kita melaksanakan suatu pekerjaan, tapi kalau ajalnya sudah datang, taruhlah hari Sabtu tanggal 5 Juli sekarang ya? 2025 pukul 10 lebih 5 menit saja. Kalau sudah ditentukan seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengundurkan walau sedetik pun, walaupun ada beberapa orang yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangguhkan usianya. Siapa itu? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa para nabi dan juga beberapa para wali. Untuk kajian awal sebagai mukadimah akan disampaikan oleh Umi. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita untuk mengurusi jenazah, ya, ini memang adalah kewajiban fardu kifayah bagi orang yang hidup. Karena tadi kata ketua DKM, nggak mungkin orang bisa memakai baju sendiri, nggak mungkin bisa mandi sendiri, nggak mungkin juga menguburkan sendiri. Kenapa? Karena ada yang memang di sini membutuhkan orang lain. Bahwa diri kita ketika hidup tidak hanya bisa hidup sendiri, karena ketika saat diri kita sudah tidak bernyawa, bahkan mungkin orang pun akan takut kepada kita. So, coba ibu bapak punten, kalau kita nih ketika dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, coba ibu berdua di situ mau nggak bu? Walaupun dengan Besti, biasanya kan kalau kita sedang hidup tuh senang tuh curhat mama, dia berdua asik gitu ya ngobrol. Tapi saat dinyatakan dia sudah meninggal, kira-kira berani nggak berdua di dalam kamar? Rata-rata orang sudah mulai takut, padahal bedanya apa? Bedanya tidak ada ruhnya, jasadnya sama, masih itu juga, wajahnya tidak ada yang berubah, cuma karena ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah sudah berubah total statusnya. Bahkan rasa yang ada dalam diri kita pun berubah, yang tadinya senang asik ngobrol curhat dan lain sebagainya, tetapi saat sudah ruhnya diambil oleh Allah, disitulah manusia sudah mulai berubah rasanya. Betul? Nah, maka inilah yang perlu kita siapkan, bukan bagaimana hidup yang enak, bukan bagaimana diri kita menikmati hidup, tetapi bagaimana yang dipersiapkan diri kita agar matinya enak dan juga setelah matinya mendapatkan ketenangan. Amin insya Allah. Ya, maka mudah-mudahan kalau sudah hidupnya enak, hidupnya tenang, dan juga diri kita mempersiapkan kematian yang enak, insya Allah orang pun tidak akan takut kepada kita. Justru disitulah orang berebut. Kita lihat
salah satu di antaranya adalah karena amaliyahnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena amaliyah yang solihahnya, amaliyah yang solihnya. Maka disitulah Allah mengirim orang-orang yang ingin memandikan, mengkafani, menguburkan dan menyolatkannya. Maka mudah-mudahan kita pun termasuk nanti yang saat bagaimana husnul khotimah di sana adalah orang suka setelah kita kematiannya, bukan takut. Ya, nauzubillah, saat ketika kita meninggal. Ya, jadi kan orang itu ketika orang meninggal bisa ada orang yang menangis, ada juga orang yang tertawa. Ya, tertawanya bagaimana? Kan ketika orang yang saat lahir itu tertawa karena senang, ya saat keberadaannya kita, ya tertawa bahagia, ya. Tetapi saat meninggal kalau kita ada yang tertawa ataupun mungkin bahagia karena ketiadaan kita, naudzubillah, mungkin diri kita yang tidak membuat orang suka kepada kita. Tetapi boleh ketika kita lahirnya orang bahagia, tetapi saat ketiadaan diri kita, bagaimana orang bisa menangis karena ketidakadaan diri kita. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua. Ya, jadi ketika hadirnya kita, seperti halnya masya Allah ya, kalau Rasulullah kan orang semuanya senang, bahkan sampai pamannya sekali itu, pamannya yang sebegitu diabadikan di dalam Al-Quran, ya beliau sebegitu membencinya, tetapi saat lahirnya beliau betapa senangnya atas kehadirannya Rasulullah SAW. Dan begitu pun saat ketika meninggalnya beliau, masya Allah, beliau semuanya orang menangis, bahkan orang kafir sekalipun yang tadinya membencinya saat tahu beliau tidak ada, bahkan bisa masuk Islam karena akhlaknya beliau. Nah, mudah-mudahan kita pun di sini bisa menjadikan diri kita yang senantiasa disenangi orang saat kita sudah meninggal. Kalau saat hidup mah ibu bapak senangnya bisa dua faktor. Satu, karena senangnya mungkin karena senang sering ditraktir, ya bu. Ya, kalau kita sedang hidup orang senang kepada kita, mungkin karena kitanya sering mentraktir. Yang kedua, bisa jadi senangnya kepada kita, ya bisa jadi itu senangnya hanya di hadapan kita saja, di belakang mah wallahu alam, betul. Tetapi kalau orang yang murni senangnya saat orang sudah meninggal, disitulah saat kesenangannya yang betul-betul menjadikan orang itu adalah husnul khotimah. Ya, maka di sini insyaallah pada hari ini ya kita akan masuk akan masuk ke perawatan jenazah. Ketika jenazah ini dari mulai yang pertama ghuslul mayyiti, orang bertugas, ya bertugas di sini memandikan jenazah. Ibu, punten bapak, kalau orang yang meninggal, kira-kira contohnya dia sudah mandi nih, sudah mandi kan biasanya ya banyak ya orang sudah mandi, ya sudah mandi, sudah berkeramat dan lain sebagainya. Saat ketika sudah meninggal, apakah tetap harus sama dimandikan? Apakah tetap harus dimandikan? Hah? Dimandikan, bukan mandi sendiri, betul? Nah, tetap harus dimandikan. Kenapa? Karena orang yang meninggal termasuk yujibul ghusl. Salah satunya adalah yang mewajibkan mandi besar. Ya, kan kalau punten kita bahas dulu sedikit. Ketika orang yang wajib mandi besar, orang yang wajib mandi besar ada, ulang dulu nih. Orang yang wajib mandi besar yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga junub, yang keempat 5. Ayo, ayo ada berapa? Ada 6 ya. Saya ulangi, mohon maaf, bukan untuk mengajar ini kita mengulang. Kan tadi juga kalau yang sudah bisa kita mengingat-ingat, kalau yang lupa diingatkan lagi, gitu ya. Nah, saya ulangi, yang pertama adalah haid, yang keduanya, yang ketiganya junub. Junubnya karena junub itu ada 2 ya. Junub itu yang pertama adalah istimna, ya berhubungan suami istri. Yang keduanya khurujul maniyyi, ya khurujul maniyyi. Yang keempatnya adalah yang kelimanya wiladah,
melahirkan. Yang keenam baru maut, meninggal. Kalau yang 5 ibu dan bapak boleh mandi sendiri. Kalau yang keenamnya ibu dan bapak harus dimandikan. Ya memang wajib mandi besar, tetapi kalau yang 5 itu mandi sendiri, yang keenamnya adalah dimandiin. Nah ini kita yang akan bahas adalah ketika ghusl mayyiti, karena ketika diri kita sudah tidak ada nyawanya di sana, orang yang mayit adalah tidak bisa mandi sendiri ya. Yang kedua, yang pertama kewajibannya adalah ghusl mayyiti, memandikan. Yang keduanya adalah wa yukfinuhu, adalah dikafani ya. Setelah dimandikan, dikafani, wassalatu alaihi, dan disolatkan itu jenazah, wadafnuhu, dan juga dikuburkan. Namun biasanya apakah setiap orang yang meninggal itu wajib dimandikan, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan juga dikuburkan? Ternyata berbeda ya, tidak semuanya. Kenapa? Yang pertama, ketika orang yang wajib di sini ada wawajaba lidimi, ketika bagi orang yang kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ya, karena kan tidak semua orang hidup. Ketika orang yang kafir dhimmi ya, kafir dhimmi itu kafir tetapi dia tidak memerangi ya, kafir tetapi tidak memerangi kepada Islam, maka disebut kafir dhimmi. Ini wajib mengkafani dan menguburkannya. Khusus untuk kafir dhimmi wajib dikafani dan wajib juga dikuburkan. Tetapi kalau bagi bayi, nah ya, bagi bayi yang meninggal ya, kondisinya meninggal dan juga atau mungkin bisa disebut dengan keguguran, maka ini wajib dimandikan, dikafani, dan juga dikuburkan. Berarti yang tidak ada apa? Disolatan. Kalau kafir ini hanya 2 kewajibannya. Tetapi, nah ya, kalau bagi orang yang di sini beda lagi. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan perang, ya ketika perang itu kira-kira bagaimana caranya? Saya udah nah, jadi maksudnya gini, jadi jangan sampai ketika semuanya harus dimandikan, dikafani gitu ya, disolatkan, dan juga dikuburkan pun terjadi ada perbedaan ya, perbedaan. Ketika betul tadi bayi yang meninggal pun saya bahas dulu kembali lagi bayi. Ketika bayi yang meninggal itu kalau dianya sempat ada ada ruhnya saat dilahirkan, terus dia masih ada bunyinya ya, ataupun mungkin seperti dia bergerak, ada pergerakan, maka itu wajib disolatkan. Tetapi kalau tidak itu ya, tidak ada pergerakan, sudah meninggal, kayak kemarin saya ya, itu meninggal di dalam kandungan, kan sudah meninggal dalam kandungan, ketika lahir itu tidak wajib untuk disolatkan ya, tidak wajib. Kalau disolatkan apakah boleh? Tetap boleh. Kenapa? Karena tidak wajib ya. Nah jadi kalau yang meninggalnya di dalam kandungan atau keguguran tadi hanya 3 kewajibannya ya, jadi hanya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Nah tadi bagaimana lagi, kembali lagi ke yang meninggalnya dalam keadaan jihad. Jadi dia Prabu langsung dikuburkan, kasihan amat kayak kucing. Dia dikafaninya pakai apa? Dikafani pakai bajunya ya, tidak diganti, berarti kan tidak. Nah di sana ketika dikafaninya dengan baju kebesarannya ya, karena tadi kata Pak DKM, kalau baju kebesaran orang yang seperti kita yang tidak dalam keadaan jihad, itulah kain kafan yang 20 meter. Ibu ada nggak di sini yang pakai bajunya 20 meter? Ya, buat apa 20 meter? Kayaknya buat hotel juga cukup gitu. Nah ini kita udah mas satu, bajunya bahannya paling murah ya kan, dan juga orang tidak mau ada yang menyimpan di rumahnya. Ada nggak Bu yang di rumahnya sudah menyimpan kain kafan? Ada? Boleh cium tangan.
baju kebesaran loh Bu. Saya juga belum. Kenapa? Karena orang merasa takut ya. Masya Allah dengan kain kafan kalpunten. Dan apalagi kalau di kampung saya Ibu, tadi ya orang yang meninggal kan kadang-kadang ada banyak yang nggak mau makan makanannya ya, karena merasa takut. Bahkan kerandanya, Ibu kalau di sini kerandanya mana? Oh belum ada. Oh di masjid ya, di masjid Jami ya. Kalau di saya kerandanya bukan di masjid. Itu lebih parah lagi. Ada yang di mana? Di pemakaman umum. Masya Allah, kata saya itu kendaraannya sampai di orang semua pada takut. Jadi kerandanya itu bukan di masjid, ya. Itu ditaruhnya di pemakaman umum dan itu taruhnya pinggir jalan pula gitu. Nah, jadi masya Allah ya Allah alam, tak mungkin karena takut dan lain sebagainya. Jadi tadi setiap orang pada hanya yang membedakan adalah ruhnya, ya kan? Yang membedakannya apa? Ruhnya saja, tidak ada ruhnya, ya. Jasadnya tetap seperti itu karena dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa sholat sendiri, ya. Maka disitulah terkadang orang merasa takut dengan si mayit tersebut, ya. Maka ketika tadi ya yang meninggal dalam meninggal jihad, ya. Jadi memakai pakaian yang beliau pakai, pakaian kebesarannya, disolatkan dan juga dikuburkan, ya. Silakan. Oke. Sebelum kita berpraktek bagaimana cara mengurus jenazah, kita harus mengetahui hukum di dalam pelaksanaan ikramul janazah tersebut, yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu disebut dengan fardu kifayah? Kafa yakfi kifayatun, cukup artinya. Dalam artian apabila di suatu wilayah ada yang mengurusi jenazah tersebut, maka seluruh wilayah tersebut sudah tercukupi, sudah terpenuhi kewajibannya di dalam mengurusi jenazah. Namun walaupun hukumnya adalah fardu kifayah, tapi bagi asatid, bagi amil, bagi terutama anak-anak yang sedang di pondok pesantren, barangkali yang meninggal adalah orang tuanya, maka penghormatan terakhir bagi orang tua tersebut adalah diurusi oleh putra atau putrinya. Kenapa? Karena itu ketika memandikan jenazahnya, tentu setiap orang punya rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, betul ya? Namun di saat terakhir, katakanlah di saat benda yang diperbolehkan untuk melihat kekurangannya, yaitu tentu keluarganya sendiri, dan itu hakul yakin tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Sama halnya ketika saya memandikan orang tua saya, terus terang ayah saya itu adalah lelaki yang tegar, yang tidak pernah mau keungkap kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Tangan kirinya itu kecil sebelah karena jatuh gitu ya. Tapi beliau tidak memperlihatkan kekurangan itu sampai ditutup. Bahkan ketika mandi pun, mandi itu di selempangan bajunya sehingga tidak kelihatan. Bahkan oleh keluarganya tidak kelihatan. Saya tahu bahwa tangannya kecil sebelah itu ketika mau merangkul, oh ternyata kecil gitu loh. Apa aja tahu lah gitu. Kemudian ketika dimandikan, subhanallah, gak yang terjadi ya. Saya dan istri mengetahui kukunya panjang-panjang dan ada kotoran-kotorannya. Tapi di saat memandikan bersih semuanya, unik. Dan ini yang mengherankan adalah ini tangannya dua-duanya hampir sama, subhanallah ya. Nah, mudah-mudahan itu adalah pertanda baik. Amin insyaallah. Jadi untuk masalah hukum kita sudah pahami bersama ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Bedanya dengan
fardu ain adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, harus dirinya sendiri. Seperti apa? Mempelajari fikih. Nah, ini kan termasuk fikih juga ya. Tata cara beribadah yang baik dan benar, nah itu pertama. Kedua, mempelajari bagaimana lurusnya akidah kita kepada Allah dalam artian mempelajari ilmu tauhid, itu pun fardu ain. Dan yang ketiga, tentang ilmu apa yang terakhir? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu tidak bisa dibatalkan. Barangkali kita selaku kepala keluarga gitu ya, Mah, papa kan sudah capek nih seharian cari ilmu, cari nafkah. Bagian mamanya yang belajar ke musola, ke masjid ya, bapak mah tinggal membekali aja mama. Tidak bisa. Semuanya harus dilakukan oleh setiap orang karena itu adalah fardu ain. Jadi jelas ya bahwa hukumnya adalah fardu untuk hukum jenazah, takfirul jenazah hukumnya fardu ain. Kemudian hak-hak jenazah atas kaum muslimin itu secara garis besar ada 4. Yang pertama tadi sudah dinyatakan ghuslul mayyiti, memandikan, wa takfinuhu, mengkafaninya. Yang kedua nih, yang pertama ghuslul mayyiti itu dilakukan oleh seseorang yang dipercaya tidak akan membocorkan rahasianya, atau kalau di sini secara resmi itu ditangani oleh bapak Amil ya. Satu hal yang tidak boleh terlewat itu ketika memandikan membaca doa atau niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul husla kalau laki-laki lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan nawaitul husla lihadihil maitati fardu lillahi ta'ala. Aku niat untuk memandikan jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian tadi mengkafani sudah dipaparkan. Kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Di sini bahwa mensolatkannya pun masuknya itu hukum fardu kifayah, dan sebagaimana syarat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi untuk jenazah ada syarat khusus. Pertama, yang karena sholat ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kaum muslimin, maka bagi orang yang sudah meninggal pun tetap kewajibannya harus dilaksanakan. Karena beliau tidak bisa sholat, maka disolatkan. Ini sebenarnya ibu yang membedakan antara kaum muslimin dan non muslim. Bukan karena pecinya, bukan karena sorbannya, bukan karena sarungnya. Kalau sarung itu jadi orang Melayu, peci juga orang Melayu. Kalau sorban memang khususnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi yang memakai sorban pun banyak umat-umat yang lain. Yang membedakannya secara khususnya apa? Sholatnya. Subhanallah. Rasulullah SAW menyatakan as-sholatu amaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, sungguh dia telah menjaga betul bahwa dia telah memelihara agamanya. Nah, yang serem di sini ibu titik-titik. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang coba-coba berani-berani meninggalkannya, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Di KTP saya bisa ditulis agamanya apa? Islam. Di dokumen-dokumen lain bisa Islam. Tapi kalau seandainya di negeri antah berantah ada yang meninggalkan sholat, di hadapan Allah dan Rasulullah dia sesungguhnya adalah bukan saya yang menyebutkan ini. Pokoknya bisa menyimpulkan ya. Nah, ini satu beratnya pelaksanaan sholat. Rasulullah
jalan sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Ada kabar baik dari Rasulullah SAW bahwa apa sebabnya kaum muslimin wal muslimat diwajibkan sholat. Nabi Adam sholat tidak? Sholat. Nabi sampai gitu ya, Nabi Adam terakhir sampai Nabi Isa sholat tidak? Sholat. Tapi umatnya, nah itu yang membedakan. Allah saking hebatnya itu pelaksanaan sholat, untuk ibadah-ibadah yang lain cukup dengan diwakilkan kepada Malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi khususnya untuk sholat, sampai Allah berkepentingan untuk mengundang langsung Rasulullah SAW. Singkat cerita, karena waktunya yang mepet, tentunya ini tidak bisa diselesaikan satu hari ini. Tapi power of KPP. Perbedaannya adalah
dalam pertempuran ya melawan orang kafir ya. Waman mata fi qitalil kuffar, dan barang siapa yang mata di sana meninggal fi qitalil kuffar dalam membunuh orang kafir, bisababihi kufina fi thiyabihi, maka dia dikuburkannya dengan dikafaninya dengan kain baju kebesarannya tadi. Namun fa'ilam takfihi, ini biar lebih jelas ya. Fa'ilam takfihi, seandainya tidak cukup bajunya tersebut, ya, seandainya bajunya itu mungkin rusak dan lain sebagainya, ya kan terkadang melalui pertempuran tidak bisa maksimal, maka zida alaiha, silahkan ditambahkan lagi dengan kain kafan, ya. Wadafni wala yusalu wala yusalli alaihi, wala yusalla alaihi, tidak dimandikan, wala yusalla, tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan, tetapi dikuburkan, ya, tetapi dikuburkannya ya sama dengan halnya yang meninggal biasa. Jadi ketika dikafaninya dengan baju kebesarannya, tetapi kalau tidak cukup maka ditambahkan kain kafannya. Tetapi, nah ini yang membedakan. Kenapa tidak disolatkan? Karena sholat itu salah satunya untuk memuliakan jenazah. Ya, tetapi bagi orang yang meninggalnya dalam keadaan perang, ya, ini adalah salah satunya perbedaannya. Kenapa? Karena beliau sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan wala yusalu wala yusalliya, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan alaihi, bagi itu jenazah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk memandikannya, wa aqallul muslim, paling sedikit memandikan. Nanti mungkin untuk prakteknya ya, nanti kalau keburu dan lain sebagainya nanti mungkin bisa dikomunikasikan karena sudah sama-sama. Tidak keburu, 3 menit lagi. Wa aqallul muslim, ya, adapun paling sedikit memandikannya, ya, memandikan jenazah itu izalatun najasati, minimal menghilangkan najisnya, ya, wa ta'mimu jami'il basyari, dan juga menyiramkan ke seluruh badannya, wa sya'rihi, dan juga bagian rambutnya. Ketika diri kita ketika memandikan jenazah, jadi kalau paling minimal memandikannya, dihilangkan najisnya. Ya, najisnya punten, mungkin najis yang terlihat, najis yang terlihat itu dibersihkan dulu najisnya, baru minimalnya adalah disiramkan dari mulai kepala sampai dengan ujung rambut, itu tidak ada yang terlewatkan. Seperti halnya minimalnya ketika kita rukun mandi besar itu kan ada 2, satu niat, yang kedua adalah menyiram ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu kan minimalnya, ya, minimal. Nah, maka ketika memandikan jenazah pun tidak ada bedanya. Cuma ini adalah kita memang bedanya memandikannya sama orang lain. Harus dibersihkan dulu najisnya. Nah, ketika punten jenazah, cuma kalau kita kan mandi biasa, mandi orang biasa nih. Ini kan mandi dengan seenaknya lah, nyiram air dan lain sebagainya. Punten, terkhusus untuk jenazah tidak dengan langsung airnya. Kalau air punten, ini contohnya keran. Ini contoh maaf ya Pak. Saya ambil aja. Ya, contohnya ini keran. Ya, ini keran selang. Nah, ini selang, jangan langsung ke tubuhnya. Ya, jangan langsung ke tubuhnya. Kenapa? Karena si mayit tersebut sedang merasakan sakitnya setelah syakaratul maut. Ketika saat ruhnya diambil, itu si tubuhnya merasa kesakitan. Sebagaimana halnya ketika ibu saat setelah melahirkan, itu bayi yang mengikuti kita paling lama berapa dalam kandungan? Berapa lama? 9 bulan. Ya, 9 bulan yang ada dalam tubuh kita, saat mengeluarkannya itu kan Masya Allah, ya, antara hidup dan mati. Dan setelahnya pun Masya Allah, kadang badan kita sakit dan lain sebagainya. Kenapa kita kadang tidak merasakan sakit, apalagi kalau yang normal? Karena ada kebahagiaan melihat bayi, betul? Tetapi kalau yang ruhnya, yang ruhnya diambil, dan itu kalau usianya 50 tahun, ya ruhnya bersama orang tersebut 30 tahun. Kalau orang yang meninggalnya 60 tahun, ya ruhnya bersama
jasadnya itu berarti 60 tahun. Kebayang bagaimana rasa sakitnya si ruh saat diambil tersebut. Walaupun ada yang terlihat senyum, ada yang terlihat tidur yang seperti ada tidur yang nyenyak, ya dan lain sebagainya, tetap si jasadnya mah ada rasanya sakit ketika saat ruh itu diambil. Ya ibaratnya tadi aja kita melahirkan aja yang 9 bulan dalam kandungan itu Masya Allah, ya apalagi ruh yang terus bersama. Kalau kandungan kan kita adanya, ya betul, kalau bayi hanya ada di rahim, hanya di satu titik ibaratnya. Tapi kalau jasad dari mana Bu? Dari mulai ujung kaki ya sampai dengan ke atas itu ada ruh kita bersama kita. Maka biasanya kalau kakinya yang sudah mulai dingin setiap sore nah, ini kan salah satu kata mama saya ya, mama saya itu seminggu sebelum meninggal itu kaki biasanya bilang nih, mama teh juga dingin, udah gak ada rasanya kayak kaki dingin ya. Nah itu salah satu ciri orang yang akan meninggal itu biasanya setiap sore ya, seminggu sebelum meninggal itu biasanya setiap sore kakinya sudah mulai dingin. Maka kita kalau sudah mulai dingin kakinya siap-siap gitu ya memang emang itu fakta ya, fakta salah satu tanda kematian ya, itu kalau sudah mulai sore itu kakinya sudah mulai dingin, malam itu sudah mulai tidak berasa ya, kayak kebas si kakinya itu. Kenapa? Karena sudah ruhnya sudah mulai diambil pelan-pelan ya, sudah dari mulai kaki dulu ya, sudah mulai kakinya sudah sudah diambil dari kaki dan seterusnya. Nah maka ketika memandikan jenazah kita harus betul-betul hati-hati ya, cara menggosoknya ya tidak sembarangan, cara membalikannya dan lain sebagainya. Mungkin nanti lebih maksimalnya saat kita praktek. Kapan lagi? Itu mah kembali lagi ke Bapak DKM gitu ya, seperti itu. Sedikit penjelasan kenapa yang meninggal dalam keadaan berperang itu tidak dilepas pakaiannya, karena nanti di akhirat nanti darah para syuhada itu akan ditimbang dan dengan kemuliaan tintanya para ulama. Kalau ulama ditimbangnya adalah tintanya, hasil pengajarannya, hasil bacaannya. Kalau para syuhada itu darahnya, betapa sangat mulia di hadapan Allah. Ada satu ungkapan, dua ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita sekalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah menyatakan betapa sangat inginnya Allah dipercaya, bahwa umatnya percaya, hamba-hambanya percaya, sampai Allah mengeluarkan dua pernyataan khusus di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Katanya bedanya sedikit di dalam permulaannya. Kalau Al-Baqarah ayat 153 Allah menyatakan wala taqulu, janganlah engkau mengatakan limay yuqtalu fi sabilillahi amwat, orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu matinya mati begitu saja. Bal ahya, kata Allah, tetapi mereka senantiasa hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu sekalian banyak yang tidak merasakannya. Kalau di dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal itu mati saja. Bal ahya, kata Allah, tetapi mereka senantiasa hidup dan di sisi Allah akan mendapatkan senantiasa rizki di sisinya. Subhanallah ya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang syahid, orang yang meninggal di jalan Allah, bukan hanya orang yang berperang saja. Bukan orang yang gimana Indonesia mah negara aman dan damai, atau kita tidak kebagian syahid dong. Tidak. Orang yang syahid itu orang yang berperang di jalan Allah melalui pendidikan, melalui pengajaran, melalui perekonomian, melalui kemasyarakatan, semua hal yang bertujuan untuk kemaslahatan dan niat karena Allah, itulah orang-orang yang mati di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya meninggal di jalan Allah
walaupun meninggalnya bisa saja di Jalan Sudirman, Jalan Sudarmono, jalan segala macam gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai orang yang meninggal di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingin rasanya saya mengungkapkan berbagai permasalahan dalam jenazah ini, namun karena ilmunya begitu luas, kalau di perkuliahan ini bisa 1 semester ya. Kalau ini satu jam mana mungkin